got on my leather jacket Thriller. The show ain't nothing iller. Man, I'm a lady killer. If I want her, I'm a stealer. I promise I can make her fly away like caterpillars. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Patompo, mahasiswa semester 3 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang transformasi Bank Indonesia setelah kehadiran jasa otoritas. Namun sebelum itu saya ingin teman-teman tahu bahwa saya sedang berada di Pulau Tareba karena saya diminta untuk membuat video yang melatar belakangi wisata alam. Langsung aja yuk ke penjelasannya. Just give her, you got no hold, not no sliver. All day I keep drinking whiskey straight until I got no liver. Cold like burr, make you shiver, snatching bitches. Jadi kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK membawa transformasi signifikan pada peran Bank Indonesia atau BI dalam sistem keuangan Indonesia. Berikut ada beberapa penjelasan. Yang pertama, fokus BI pada kebijakan moneter. Sebelum OJK terbentuk pada tahun 2011 atau mulai beroperasi penuh di 2013, BI bertanggung jawab atas kebijakan moneter, pengawasan perbankan, dan stabilitas sistem keuangan. Setelah kehadiran OJK, fungsi pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan termasuk perbankan dialihkan ke OJK. BI kini fokus pada stabilitas moneter, mengelola inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Sistem pembayaran mengawasi dan mengatur sistem pembayaran domestik, termasuk digitalisasi pembayaran. Stabilitas makroekonomi memastikan stabilitas keuangan secara keseluruhan dan berkolaborasi dengan OJK dan lembaga terkait. Yang kedua ada koordinasi dengan OJK, di mana transformasi ini mendorong BI untuk berperan sebagai mitra strategis OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kerjasama ini dilakukan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK BI OJK. Kementerian Keuangan dan LPS berkolaborasi untuk mengelola risiko sistematik. Lalu juga berbagai data dan informasi BI memberikan data ekonomi makro dan sistem keuangan untuk mendukung pengawasan OJK. Yang ketiga, fokus pada stabilitas sistem pembayaran, di mana dengan dilepasnya fungsi pengawasan perbankan BI dapat lebih fokus pada sistem pembayaran termasuk pengembangan teknologi keuangan atau fintech dan digital banking. Pengaturan pembayaran non tunai seperti KRIS dan Indonesia Standar. Yang keempat ada pencegahan resiko sistematik, di mana meskipun pengawasan mikroprudensial menjadi tugas OJK, BI tetap memiliki peran dalam pengawasan mikroprudensial untuk mencegah resiko sistematik seperti krisis keuangan yang dapat memengaruhi perekonomian secara luas. Lalu yang kelima ada kebijakan BI. Ini juga memanfaatkan peran barunya untuk lebih fokus pada kebijakan strategi seperti inklusi keuangan dan pengelolaan cadangan devisa. Transformasi ini memungkinkan BI lebih fokus pada stabilitas moneter dan sistem keuangan makro, sementara OJK mengelola pengawasan mikroprudensial di sektor jasa keuangan. Hal ini bertujuan menciptakan pembagian tugas yang lebih jelas dan menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
Jadi, kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK membawa perubahan yang signifikan pada fungsi dan peran Bank Indonesia dalam sistem keuangan nasional. Berikut adalah uraian yang lebih mendalam tentang transformasi peran BI setelah kehadiran OJK. Yang pertama ada perubahan mandat dan pembagian tugas. Sebelum OJK terbentuk, BI memiliki 3 fungsi utama, yaitu mengatur kebijakan moneter, mengawasi sektor perbankan, dan yang ketiga menjaga stabilitas sistem keuangan. Lalu dengan lahirnya OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, fungsi pengawasan mikroprudensial perbankan serta sektor jasa keuangan lainnya dialihkan ke OJK. BI kini memiliki fungsi baru. Yang pertama, fungsi utama BI mengelola moneter, mikroprudensial dan sistem pembayaran. Yang kedua, fokus utama OJK mengawasi lembaga jasa keuangan secara mikroprudensial termasuk Bank Indonesia, asuransi pasar, dan fintech. Yang kedua, peningkatan fokus pada stabilitas mikroekonomi. Dengan hilangnya tanggung jawab pengawasan mikroprudensial, BI dapat lebih fokus pada stabilitas nilai tukar, menjaga stabilitas rupiah terhadap mata uang asing, inflasi melalui kebijakan suku bunga, operasi moneter, dan pengendalian likuiditas. Stabilitas sistem keuangan makro memitigasi resiko yang berdampak pada keseluruhan sistem keuangan. Contohnya ada peran BI dalam menghadapi guncangan ekonomi global seperti pandemi COVID-19 melalui kebijakan moneter yang adaptif. Yang ketiga, pengawasan mikroprudensial, di mana meskipun pengawasan mikroprudensial berada di bawah OJK, BI tetap berperan dalam pengawasan. Mikroprudensial berfungsi untuk mencakup identifikasi resiko sistemik. BI memantau risiko yang dapat mengganggu stabilitas keuangan secara keseluruhan. Kebijakan investasi memberikan rekomendasi atau kebijakan untuk menstabilisasi pasar keuangan. Lalu juga koordinasi dengan OJK dan lembaga pinjaman simpanan LPS dalam konteks krisis. BI bersama KSSK bertindak untuk memitigasi resiko. Yang keempat, peran sentral dalam sistem pembayaran. Setelah tugas pengawasan perbankan dialihkan ke BI, lebih memfokus perhatian pada digital sistem pembayaran, termasuk pengembangan KRIS dan juga Indonesia Standar yang mendorong transaksi non-tunai. Pengawasan sistem pembayaran digital, mengawasi fintech dan dompet digital untuk memastikan kendala sistem pembayaran. Peningkatan inklusi keuangan melalui inovasi pembayaran untuk meninjau masyarakat yang belum terlayani lembaga keuangan formal. Yang kelima, reformasi kebijakan moneter, di mana kehadiran OJK ini memungkinkan BI untuk memfokuskan strategi kebijakan moneter dengan lebih mendalam. Hal ini termasuk operasi moneter yang lebih fleksibel. BI dapat menyesuaikan kebijakan suku bunga dan likuiditas dengan cepat tanpa teralihkan oleh fungsi pengawasan. Lalu juga koordinasi fiskal dan moneter. Dengan Kementerian Keuangan, BI mendukung pembiayaan anggaran negara, termasuk membeli surat berharga negara atau SBN selama pandemi. Yang keenam, ada peningkatan kerjasama antar lembaga, di mana kehadiran OJK mendorong pembentukan mekanisme koordinasi yang lebih terintegrisasi dan di antara lembaga-lembaga pengelolaan keuangan negara. Beberapa bentuk kerjasama ini adalah Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, BI, OJK, Kementerian Keuangan, dan LPS bekerja sama dalam mengelola krisis pembagian data dan informasi. BI dan OJK saling berbagi data untuk pengawasan dan perumusan kebijakan. Lalu koordinasi pengawasan BI memberikan masukan makroekonomi untuk mendukung pengawasan OJK. Yang ketujuh, respon terhadap tantangan baru, di mana transformasi peran BI
juga membuat lembaga ini lebih siap menghadapi tantangan baru dalam ekonomi dan keuangan. Digitalisasi dan vintage. BI menjadi pengawasan utama sistem pembayaran digital, termasuk melisensikan platform seperti dompet digital. Kris keuangan global fokus pada penguatan cadangan devisa dan stabilitas rupiah untuk menghadapi volatilitas pasar global. Peningkatan inklusif keuangan mendorong akses masyarakat ke layanan keuangan melalui inovasi teknologi pembayaran. Yang kedelapan, koordinasi dalam penanganan kris, di mana dalam situasi kris peran BI tetap strategis meskipun OJK menjadi pengawasan sektor keuangan. Contohnya dalam krisis perbankan, BI memberikan likuiditas kepada bank yang mengalami masalah. Dalam krisis ekonomi, BI berkoordinasi dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan keuangan. Kehadiran OJK juga mengubah peran Bank Indonesia dari pengawasan perbankan menjadi lembaga yang fokus pada stabilitas moneter, sistem pembayaran, dan pengawasan makroprudensial. Dengan pembagian tugas ini, baik BI maupun OJK dapat bekerja lebih efektif sesuai dengan fungsi masing-masing untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Transformasi ini juga mencerminkan modernisasi dan adaptasi sistem keuangan Indonesia terhadap tantangan global dan domestik. Jadi kesimpulan transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan adalah hadirnya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 telah mengubah peran dan fungsi Bank Indonesia atau BI secara signifikan. Transformasi tersebut berfokus pada pemisahan fungsi pengawasan mikroprudensial yang beralih ke OJK dan penegasan peran BI dalam menjaga stabilitas ekonomi makro. Berikut ada kesimpulan utama. Yang pertama, fokus pada stabilitas moneter dan sistem keuangan makro. BI lebih memusatkan perhatian pada kebijakan moneter seperti pengendalian inflasi, nilai tukar rupiah, dan suku bunga. Fungsi pengawasan makroprudensial menjadi prioritas BI untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko sistematik di sistem keuangan. Yang kedua, peran sentral dalam sistem pembayaran. BI menjadi regulator utama dalam pengembangan dan pengawasan sistem pembayaran termasuk digital transaksi melalui inovasi seperti kris. BI mendorong inklusif keuangan melalui penguatan infrastruktur pembayaran dan mendukung terhadap vintage. Yang ketiga, koordinasi dalam stabilitas sistem keuangan. BI bekerja sama erat dengan OJK, Kementerian Keuangan, dan lembaga pinjaman simpanan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk mengelola risiko kris. Fungsi BI dalam memberikan likuiditas kepada perbankan menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas. Yang keempat, digitalisasi dan inflasi keuangan. BI mendorong inovasi teknologi keuangan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan keuangan. Fokus pada inklusif keuangan membantu menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal. Lalu yang kelima, pemisah yang lebih jelas dengan OJK. BI tidak lagi melakukan pengawasan langsung terhadap lembaga keuangan termasuk perbankan, asuransi, dan pasar modal. Fungsi ini sepenuhnya berada di bawah OJK. Transformasi ini memungkinkan BI untuk lebih mendalam menjalankan kebijakan yang bersifat makro. Lalu implikasi transformasi ini menciptakan pembagian tugas yang lebih efektif antara BI dan OJK, di mana BI fokus menjaga stabilitas moneter, sistem pembayaran, dan risiko makro. OJK bertugas mengawasi lembaga jasa keuangan secara mikroprudensial. Dengan transformasi ini, sistem keuangan Indonesia menjadi lebih integritas dan responsif terhadap tantangan global dan domestik, sekaligus memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Itu saja penyampaian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Got on my leather jacket Thriller. They're showing nothing else.